Kami dari kelompok 2 mata kuliah matematika dasar akan melakukan sebuah video pembelajaran mengenai volume benda putar, panjang busur, dan penerapan integral dalam fisika. Jadi sebelum kita masuk ke videonya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu yang dimulai dari saya. Perkenalkan, my name is Aidil Azari Lobi. My name is Sunam Pandaputan Siregar. And my name is Esmeralda Susiana Bulto. My name is Milayana Silito. Next one! A few moments later. Baik, materi yang akan saya bawakan yaitu volume benda putar dengan integral. Nah, sebelum kita masuk bagaimana cara menentukan volume benda putar dengan integral, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu volume benda putar. Nah, volume benda putar adalah volume yang dihasilkan saat sebuah bentuk geometri berputar mengelilingi sumbu tertentu. Jadi cara menentukan volume benda putar ini yang pertama adalah jika kurva mengelilingi sumbu X. Nah, di sini sudah ada terdapat sebuah ilustrasi di mana sebuah fungsi Y sama dengan fx dengan batas bawah A dan batas atas B. Nah, ini merupakan luas daerah dari kurva tersebut. Jika kita memutar kurva ini mengelilingi sumbu X, maka dapat dihasilkan sebuah dimensi 3 atau volume. Ini merupakan sebuah bangun ruang atau dimensi 3. Nah, volume ini pasti memiliki isi. Jadi, bagaimana cara menentukan kurva ini? Itu ada sebuah persamaan yaitu volume sama dengan Pi dikali integral batas bawah A dan batas atas B dikali kurvanya ini kita kuadratkan, yaitu kurvanya fx kuadrat dx. Ini merupakan persamaan dari menentukan jika sebuah kurva itu mengelilingi sumbu X. Nah, dan yang kedua, di sini cara menentukan kurva jika kurva itu mengelilingi sumbu Y. Di sini sudah terdapat sebuah ilustrasi dan kurvanya berada di sumbu Y. Nah, kurva ini merupakan luas daerahnya. Kurva ini memiliki fungsi X sama dengan FY dengan batas bawah A dan batas atas B. Nah, jika kita putar mengelilingi sumbu Y, satu putaran penuh yaitu 360 derajat, maka dapat dihasilkan sebuah bangun ruang atau dimensi 3 dengan gambar sebagai berikut. Nah, bagaimana cara menentukan kurva mengelilingi sumbu Y ini? Tidak jauh beda dengan ini ya. Maka kita buat persamaannya itu volume sama dengan Pi dikali integral batas bawah A dan batas atas B. Kurvanya ini kita kuadratkan, yaitu FY kuadrat dy. Ini merupakan persamaan dari jika kita memutar kurva mengelilingi sumbu Y. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya lagi, kita akan saksikan contoh soal. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam contoh soal. Volume benda putar apabila daerah pada kuadran 1 yang dibatasi kurva Y sama dengan 4 dikurang X kuadrat sumbu X dan sumbu Y diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat adalah. Nah, di persamaan ini ada sebuah fungsi Y sama dengan 4 dikurang X kuadrat. Bentuk umum dari fungsi kuadrat itu kan seperti ini. Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Di persamaan kita tadi A-nya itu min 1. Jika A-nya min 1, otomatis kuadratnya kurvanya terbuka ke bawah. Terus B
Y-nya kan 0. Karena tidak ada koefisien X, maka B-nya itu 0. B-nya 0. Maka sumbu Y otomatis tepat berada di tengah-tengah dari kurva. Nah, langkah pertama kita cari dulu kita cari titik potong dari sumbu X. Titik potong sumbu X. Mencari titik potong sumbu X yaitu Y-nya kita ganti menjadi 0. Persamaannya tadi ada Y sama dengan 4 dikurang X kuadrat. Y kita ganti sama dot menjadi 0. 0 sama dengan 4 dikurang X kuadrat. Yang ini kita faktorkan. Setelah kita faktorkan dapat hasil yaitu pengaturannya itu X dikurang 2 dan X ditambah 2. X membuat 0-nya ini kita dapat yaitu X sama dengan 2 dan X membuat 0 ini X sama dengan ini 2. Nah, untuk langkah yang berikutnya kita cari titik potong sumbu Y-nya. Titik potong sumbu Y yaitu X sama dengan 0. Berarti Y sama dengan 4 dikurang X kuadrat. Y sama dengan 4 dikurang 0 yaitu 4. Jadi Y-nya 4. Nah, kita masukkan hasilnya ini ke setiap titik-titiknya ini ke dalam kurva. Ini adalah sumbu Y dan ini sumbu X. X-nya kan tadi min 2 sama min 2. Di titik min 2 dan 2. Baru Y-nya 4. Kurvanya tadi terbuka ke bawah. Dan sumbu Y-nya tepat di tengah-tengah kurva. Jadi dapat dibuat kurvanya seperti ini. Nah, soalnya disebutkan bahwa sumbu Y dan sumbu X ini diputar mengelilingi sumbu X. Berarti ini. Dan pada soal disebutkan benda putar ini berada pada kuadran yang pertama. Berarti yang ini. Di sini adalah kuadran yang pertama. Nah, dari kurva ini kita bisa memasukkan persamaan yaitu volume sama dengan pi integral dari batas bawah A dan batas bawah atas B dikali fx kuadrat dx. Nah, fx-nya kan ini. Fx-nya ini kan tadi fungsinya yaitu y sama dengan 4 dikurang x kuadrat. Nah, maka fx-nya kita masukkan 4 dikurang x kuadrat. Nah, maka P sama dengan volume sama dengan P dikali integral dari batas bawah 0 dan batas atas 2 dikurang dikali 4 dikurang 2 angka 2 dx. Maka didapatkan hasil ini 4 dikurang 2 jika dikuadratkan dapatlah hasilnya 16 dikurang 8x kuadrat ditambah x pangkat 4 dx. Baru kita integralkan ini persamaan ini. Integral dari ini dapatlah 16x dikurang 8 per 3x pangkat 3 ditambah integral dari ini 1/5x pangkat 5 dengan batas bawah 0 dan batas atas 2. Setelah itu kita kalikan dengan P dikali x-nya ini kita substitusikan menjadi ini 2. Maka 16 dikali 2 dikurang 8 per 3 dikali 2 pangkat 3 ditambah 1/5 dikali 2 pangkat 5 dikurang 0. Maka P dikali 16 kali 2 32, 8 per 3 kali 2 pangkat 3 64 per 3 ditambah 1/5 dikali 2 pangkat 5 itu 32 per 5. Hasil dari pengalian ini adalah 256 per 15 pi satuan volume. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara menentukan panjang busur dan integral. Nah, yang pertama, asumsikan Y sama fx per kita ini. Nah, dengan konsep penjumlahan subselang yang ini dikombinasikan dengan teorema Pitagoras serta teorema nilai tengah sehingga didapat rumus yaitu integral batas bawah A dan batas atas B akar 1 ditambah f aksen x pangkat 2 dx. Nah, dari rumus ini dapat disimpulkan yang pertama, jika f adalah fungsi kontinu pada selang A, B, maka panjang busur S
kurva Y sama dengan fx dari x sama dengan A ke x sama dengan B, sehingga dapat rumus S sama dengan integral batas bawah A dan batas atas B akar 1 ditambah f aksen X pangkat 2 dx, atau juga integral batas bawah A dan batas atas B akar 1 ditambah dy per dx pangkat 2 dx. Nah, kesimpulan yang kedua yaitu dengan cara menentukannya sama jika f adalah fungsi kontinu pada selang CD, maka panjang busur S kurva Y sama dengan fx dari Y sama dengan C ke Y sama dengan D, sehingga dapat rumus yaitu S sama dengan integral batas bawah C dan batas atas D akar 1 ditambah G aksen Y pangkat 2 dx, atau integral batas bawah C dan batas atas D akar 1 ditambah dx per dy pangkat 2 dx. Baik, untuk contoh soalnya yaitu dapatkan panjang busur kurva Y sama dengan 2x dari titik 1,2 ke titik 2,4 dengan menggunakan rumus integrasi. Yang pertama, kita gambar grafik. Setelah itu, masukkan titik-titik yang telah diketahui, yang dimana x1 itu adalah 1 dan y1 itu adalah 2, sehingga didapat titik dx. Nah, yang kedua, masukkan titik x2 yaitu 2 dan titik Y2 itu adalah 4, sehingga didapat titik DY. Nah, setelah itu tariklah garis dari titik 0 yang memotong titik DX dan DY. Nah, setelah itu sehingga didapat panjang busur yang ini. Nah, untuk mencari panjang busur ini kita menggunakan rumus DX dan DY. Nah, yang pertama kita mencari panjang busur DX. Sebelumnya kita membuat turunan dari Y sama dengan 2x, sehingga Y aksen sama dengan 2. Setelah itu masukkan ulang dulu. Baik, yang pertama kita mencari panjang. Nah, yang pertama kita mencari panjang busur dx. Pertama itu kan sudah diketahui kurva Y sama dengan 2x. Nah, kita turunkan Y ini menjadi Y aksen sama dengan 2. Nah, setelah itu tadi kan sudah saya sampaikan rumus untuk dx itu adalah integral batas bawah A dengan batas. Nah, yang pertama kita mencari panjang busur dx. Nah, tadi kan sudah diketahui kurva Y sama dengan 2x. Kita turunkan terlebih dahulu Y sama dengan 2x itu, maka Y aksen sama dengan 2. Setelah itu masukkan ke dalam rumus yang dimana integral batas bawah A dengan batas atas B akar 1 ditambah F aksen pangkat 2 dx. Nah, untuk batas bawah A itu karena dx itu adalah 1,2, maka untuk batas bawahnya itu 1, batas atasnya itu 2. Lalu masukkan ke dalam rumus yang mana integral batas bawah 1 dengan batas atas 2 akar 1 ditambah. Tadi kan di aksennya sudah dapat 2. Nah, masukkan ke dalam rumus ini menjadi 1 ditambah 2x pangkat 2 dx. Sehingga integral batas bawah 1 dengan batas atas 2 akar 5 dx. Nah, lalu integralkan batas bawah 1 dengan batas atas 2, sehingga akar 5 dx dengan batas bawah 1 dan batas atas 2. Lalu kalikan 2 akar 5 dikurang 1 kali akar 5, sehingga didapat hasilnya akar 5. Nah, untuk mencari panjang busur D, yang pertama kita mencari nilai x dari sehingga dapat x sama dengan 1/2. Lalu turunkan x nya menjadi 1/2. Lalu masukkan ke dalam rumus. Nah, untuk batas atas sama batas bawah kan tadi kita
itu integral batas bawah 2 dengan batas atas 4 akar 1 ditambah dari turunan Y aksen D itu adalah 1/2 akar 2 dx. Integral batas bawah 2 dengan batas atas 4 akar 5/4 dx. Ini bisa diubah menjadi akar 5 per akar 4 dengan akar 5/2. Maka integral batas bawah 2 dengan integral batas bawah 2 dengan integral batas atas 4 yaitu 1/2 akar 5 dx. Lalu turunkan batas bawah 2 dengan batas atas 4 sehingga dapat 1/2 akar 5 dx dengan batas bawah 2 dan batas atas 4. Lalu kalikan 4 ke 1/2 akar 5 dikurang 2 dikali 1/2 akar 5. Maka didapat 2 akar 5 dikurang akar 5 sama dengan akar 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan integral dalam fisika. Di sini kita lihat ada grafik, yaitu grafik kecepatan dan waktu. Pada turunan, kita menggunakan grafik perpindahan dan waktu, yaitu x dikurangi t, di mana kecepatannya itu gradien atau kemiringan dari kurva. Sedangkan grafik v dikurangi t merupakan contoh dari integral, dan kurva yang terbentuk tidak merepresentasikan suatu gradien besaran, melainkan batasan-batasan dari kurva inilah yang merepresentasikan suatu besaran tertentu, yaitu perpindahan pada benda. Jadi grafik V dikurangi T ada grafik V dikurangi T, luasan yang dibatasi dari kurva ini merupakan jumlah total dari perpindahan suatu benda. Nah, jika kurva yang terbentuk adalah terbentuk lengkungan tak beraturan, maka kita harus mengintegralkan dulu fungsinya untuk menentukan besarannya. Nah, jadi integral dalam fisika itu sebagai fungsi, ya teman-teman, sebagai fungsi untuk menentukan besaran dalam selang waktu. Sebagai contoh, perubahan kecepatan dalam selang waktu. Nah, jadi integral dalam fisika adalah sebagai fungsi untuk menentukan besaran pada selang waktu. Sebagai contoh, perubahan kecepatan pada selang waktu. Nah, untuk menentukan integral dalam fisika, kita juga dapat menentukan posisi kecepatan, percepatan pada suatu benda dalam waktu tertentu. Misal, V sama dengan kecepatan, S sama dengan posisi benda, dan A sama dengan percepatan. Nah, untuk menentukan
integral dalam fisika, kita juga dapat menentukan posisi kecepatan suatu benda pada waktu tertentu. Nah, di sini kita misalkan kecepatan sama dengan V dan percepatan sama dengan A dan posisi benda sama dengan S. Jadi kita tulis di sini S sama dengan posisi benda V sama dengan kecepatan benda dan A sama dengan percepatan benda. Maka hubungan antara S, V, dan A akan berlaku jika V sama dengan ds per dt, maka S sama dengan integral V dt. Lalu jika A sama dengan dV per dt, maka V sama dengan integral A dt. Jadi yang perlu diingat itu ini ya teman-teman. Maka dari itu kita akan masuk ke contoh soal. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal dalam materi integral dalam fisika. Oke, langsung ke soal. Di sini dikatakan dalam soal fungsi kecepatan suatu benda dalam waktu adalah V sama dengan 8T ditambah 4. Tentukan jarak yang ditempuh setelah bergerak selama 10 detik. Jika pada saat 5 detik, jarak yang ditempuh adalah 70 meter. Nah, dari soal ini kita dapat membuat diketahuinya yang dimana kecepatan sama dengan V sama dengan 8T ditambah 4. Nah, di sini kan kita punya selama waktu 2, yang dimana T sama dengan 10 sekon dan T yang satu lagi adalah 5 sekon. Ini pada di soal sudah dijelaskan bahwasanya T yang 5 sekon ini merupakan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 70 meter. Sedangkan yang T 10 ini merupakan waktu yang dibutuhkan untuk mencari apa yang kita tanyakan di sini, jarak dalam waktu 10 sekon. Oke, langsung saja kita langsung membahasnya. Jadi kita sudah kita ketahui bahwa kita akan mencari S. Baik, rumusnya itu merupakan S sama dengan integral V dt yang dijelaskan pada materi sebelumnya. Oke, langsung saja kita tulis rumusnya. Langsung kita substitusi yang dimana V, langsung kita masukkan V yang ini. Integral V integral 8T ditambah V ditambah 4 dt. Langsung kita integralkan yang dimana 8 per 2 T kuadrat ditambah 4T ditambah C. Nah, untuk karena di sini masih bentuk pecahan, kita sederhanakan yang dimana 8 ini dibagi 2. Jadi kita menghasilkan S sama dengan 8T kuadrat ditambah 4T tambah C. Oke, karena sudah didapatkan ini, kita langsung masuk ke T yang 5. Baik, di sini T yang 5 ini kita hanya perlu mensubstitusikan pada yang kita dapatkan di sini. Kita pindahkan di sini, langsung kita substitusi. Nah, sebelum kita substitusi, sudah diketahui bahwa pada saat 5 detik di sini dapat ditempuh jarak 70 meter, yaitu
S pada 5 detik, yang dimana S itu 70. Jadi kita langsung masukkan saja ke sini, yang dimana S 70 kita substitusi yang 4T kuadrat ditambah 4T ditambah C, kita masukkan kalimat. Jadi di sini 4 dalam kurung 5 kuadrat ditambah 4 dalam kurung 5 tambah C. Langsung saja kita kuadratkan. 70 sama dengan 4 kali 25 ditambah 70 tambah 20 tambah C. Nah, di sini hasilkan 4 kali 25 merupakan 100 ditambah 20, jadi langsung saja kita ke 120. Nah, jika sudah sini ini yang 70 kita pindahkan ke sisi kanan karena sisi kiri dia positif. Kita sisihkan dari negatif, dari kurang. Jadi C sama dengan 50. Oke, jadi karena sudah didapatkan C, kita langsung masuk ke apa yang ditanya pada waktu 10 second. Nah, kita masukkan lagi yang ini. S sama dengan 4T kuadrat ditambah 4T ditambah 50. Kayak di sini itu C, karena kita sudah mendapatkan C, kita langsung masukkan kira-kira C dari 50. Jadi di sini kita substitusikan lagi. Jadi langsung saja kita 10 kuadrat itu adalah 100. Jadi 4 kali 100 dari 400. Di sini 4 kali 10 dari 50 ditambah 50. Nah, jadi untuk hasil pertambahannya ini kita menghasilkan 490 meter. Dari kesimpulannya itu jarak yang ditempuh selama T 10 sekon adalah 490 meter. Baik, sekian dari penjelasan untuk soal.